Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya sahabi? Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai keteguhan tauhid Habibun Najjar terhadap kaum Antokia. Kisah ini diambil dari surah Yasin ayat 13 yang masih memiliki ta'alluq dengan ayat-ayat sebelumnya, yang menjelaskan mengenai peringatan yang telah Allah berikan pada orang-orang kafir Quraisy. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membuat suatu perumpamaan, yaitu kisah dari penduduk Antokia yang hancur karena tidak percayanya kepada para rasul. Kisah ini disampaikan pada Ahlul Makkah untuk menjadi peringatan jika mereka tidak percaya kepada Nabi, maka nasib mereka akan sama dengan penduduk Antokia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idza ahal mursalun. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang pada mereka. Lalu Nabi SAW menceritakan kisah tersebut. Kisah ini bermula ketika Nabi Isa alaihissalam mengirimkan 2 orang utusan dari kalangan Hawariyun kepada penduduk Antokia yang bernama Yuhanna dan Paulus untuk berdakwah menyebarkan risalah kebenaran dari Allah. Kemudian mereka berdua memasuki sebuah daerah di dekat negeri Antokia dan menemui seseorang yang berprofesi sebagai pemahat patung berhala yang bernama Habib ibnu Israil an-Najjar. Kedua utusan ini mengucapkan salam kepada Habib. Lalu Habib bertanya, "Siapakah kalian?" Kedua utusan ini menjawab, "Kami adalah utusan Isa alaihissalam untuk menyeru kamu dari menyembah berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala." Habib pun bertanya kembali untuk meyakinkan, "Apa bukti kalian?" Kedua utusan ini pun kembali menjawab, "Kami dapat menyembuhkan orang sakit yang tak kunjung sembuh." Maka Habib pun membawa kedua utusan ini menemui anaknya di rumahnya. Lalu keduanya mengusap tangannya ke anak Habib. Setelah itu sang anak dapat bangkit dan sembuh total dengan seizin Allah. Habib pun beriman setelah menyaksikan peristiwa itu, dan berita mengenai kedua utusan ini menyebar ke seluruh antara kota, dan Allah menyembuhkan banyak orang melalui kedua tangan utusan ini. Lalu kedua utusan ini mulai berdakwah kepada para penduduk Antokia. Kedua utusan itu berkata, "Sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu." Namun kaum Antokia mendustakan apa yang telah dibawa oleh para utusan. Kedua utusan ini dibawa ke hadapan Raja Antokia yang bernama Intikhos. Kemudian Raja menanyai maksud mereka. Inti dari kedatangan mereka adalah untuk menyeru kaum ini kepada menyembah Tuhan yang mendengar dan melihat. Lalu Raja bertanya, "Apakah kita mempunyai Tuhan lain selain dari sembahan kami?" Keduanya menjawab, "Benar, yaitu Tuhan yang menciptakanmu dan yang menciptakan Tuhan-Tuhanmu." Lalu Raja memerintahkan agar keduanya dipenjara dan masing-masing dari keduanya didera sebanyak 100 kali. Nabi Isa pun segera mengirimkan pemimpin kaum Hawariyun, yaitu Sam'un. Sam'un memasuki kota tersebut dengan menyamar. Ia bergaul dengan orang-orang yang ada di kota tersebut sehingga banyak yang menyukainya. Hingga raja pun mengundangnya sampai menyukai Sam'un. Di suatu hari, Sam'un menanyakan perihal 2 utusan tersebut kepada raja. Lalu Sam'un menyuruh raja untuk menanyakan pendapat mereka, dan raja pun setuju. Sam'un pun bertanya kepada kedua utusan ini, "Siapakah yang menyuruhmu datang ke sini?" Keduanya menjawab, "Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dan tiada sekutu baginya." Sam'un berkata lagi, "Gambarkanlah mengenainya secara singkat." Keduanya menjawab, "Sesungguhnya dia berbuat apa yang dikehendakinya dan memutuskan apa yang disukainya." Untuk lebih meyakinkan, Sam'un berkata, "Apakah ada tanda bukti kalian?" Keduanya menjawab, "Apa yang diinginkan oleh raja." Lalu dibawakanlah seorang budak yang tidak mempunyai mata, hingga bagian kedua matanya rata dengan keningnya.
Kedua utusan ini berdoa terus-menerus kepada Tuhannya hingga terbelah tempat kedua mata sang budak. Lalu utusan ini mengambil 2 kelereng dari tanah liat dan meletakkannya di kedua kelopak mata sang budak. Dengan seizin Allah, budak ini dapat melihat kembali. Raja sangat kagum, maka Sam'un berkata bahwa kebenaran ada di pihak para utusan. Maka raja pun beriman dengan sebagian para pengikutnya. Namun, sebagian yang tidak iman menyimpan sebuah rencana pembunuhan terhadap para utusan dan orang-orang beriman. Hal tersebut terdengar oleh seorang laki-laki dan segera menuju ke ujung kota dengan berlari. Laki-laki tersebut ialah Habibun Najjar. Ia segera memberitahu kepada para penduduk Intokia bahwa yang disampaikan oleh para utusan ini adalah benar dan menyuruh mereka untuk menaati utusan-utusan tersebut. Habib pun menjelaskan kenapa ia beriman kepada Allah. Baginya, tidak ada alasan untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku. Karena pernyataan ini, Habib pun ditangkap lalu dibunuh bersama para utusan tersebut oleh kaum Intokia. Allah pun murka sehingga kaum tersebut tertimpa azab dari Allah dengan perantara pekikan malaikat Jibril. Mereka semua mati, tak ada satupun orang yang tersisa. Namun setelah itu, Habibun Najjar mendapatkan kenikmatan dari Allah, yaitu berupa surga. Maka hikmah yang dapat kita ambil adalah berani membela kebenaran serta mempertahankan keteguhan tauhid meskipun taruhannya adalah nyawa. Karena balasan orang yang mempertahankan akidahnya hingga berdakwah di jalan kebenaran, maka surga telah menanti untuknya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.